Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Safitri dengan NIM A111210099. Baik, di sini saya akan membahas mengenai permasalahan yang dihadapi dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia serta solusi terhadap permasalahan tersebut. Nah, baik, langsung saja. Yang pertama yaitu permasalahan yang dihadapi dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Di sini terdapat beberapa poin yang harus permasalahan yang harus kita hadapi, yaitu di mana yang pertama masih rendahnya sikap positif berbahasa Indonesia di masyarakat penutur, yang dimana seseorang yang tidak mempunyai sikap positif atau bisa dikatakan rendah sikap positifnya terhadap bahasa Indonesia cenderung akan tidak bisa menerima bahasanya dengan segala kelebihan dan kekurangan bahasanya tersebut secara terbuka. Nah, terus merasa kurang percaya diri jika dibandingkan dengan bahasa lain. Dia lebih pede menggunakan bahasa dari negara lain, bisa dikatakan negara lain seperti bahasa asing, dibandingkan menggunakan bahasanya sendiri. Nah, selanjutnya ia justru akan merasa bangga kepada bahasa lain dibanding dia memiliki bahasanya sendiri. Baik, permasalahan yang kedua yaitu masih banyak kosakata atau istilah yang kurang populer dibanding bahasa asingnya. Salah satu contohnya yaitu kata laundry, di mana kata laundry itu adalah kata serapan dari bahasa asing, yang dimana kata laundry itu juga yang sering digunakan oleh penutur bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari. Padahal kata aslinya itu lebih bagus dibandingkan menggunakan bahasa asing. Nah, dimana kata bahasa Indonesianya laundry adalah penatu. Di sini bisa dibuktikan bahwa masih banyak kosakata atau istilah yang kurang populer dibandingkan bahasa asingnya. Baik, selanjutnya yang ketiga, belum dipahaminya pedoman pembentukan kata atau istilah dengan benar. Ya, ini juga sangat bermasalah. Ini juga permasalahan yang dihadapi dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, yang dimana kurangnya pemahaman pedoman pembentukan kata, seperti kurangnya kita memahami bagaimana letak-letak kata yang harus diberikan tanda koma, tanda titik, ataupun seperti imbuhan, seperti membedakan area, kawasan, wilayah, begitu. Yang mana jika dipikir secara biasa saja itu maknanya sudah hampir sama, akan tetapi ketika kita lebih memahami pedoman pembentukan kata itu, akan kita ketahui bahwa kata-kata tersebut tadi itu sangat beda artinya. Nah, yang keempat selanjutnya, rendahnya kemahiran membaca. Nah, ini juga salah satu permasalahan yang akan dihadapi, yaitu rendahnya kemahiran membaca. Kita sebagai penutur, yang menyebabkan kita kurang menguasai bahasa kita sendiri atau bahasa Indonesia yang benar, yaitu rendahnya membaca atau kurangnya literasi. Bisa memicu kita tidak banyak menguasai bahasa kita sendiri. Nah, yang selanjutnya yang kelima yaitu belum memadainya sarana dan prasarana layanan kebahasaan di daerah. Nah, ini juga sangat bermasalah. Mengapa saya katakan demikian? Karena ketika seperti tadi, ketika kita mempunyai keinginan untuk membaca, tetapi
sarana dan prasarana di daerah kita itu belum memadai, seperti tidak tersedianya bahan-bahan bacaan, kurangnya kamus, baik itu kamus ataupun bahan bacaan lainnya. Itulah yang membatasi kita bagaimana kita dapat berkembang menguasai bahasa Indonesia kita yang benar. Selanjutnya kita ke poin kedua, yaitu solusi terhadap beberapa permasalahan yang dihadapi sebelumnya. Yaitu di sini ada beberapa poin juga. Poin pertama yaitu menyadarkan diri pemakai bahasa akan pentingnya memiliki sikap positif berbahasa Indonesia. Seperti saya katakan tadi, di mana jika seseorang yang mempunyai sikap positif terhadap bahasa Indonesia, sebaliknya akan cenderung menerima bahasanya dengan segala kelebihan dan kekurangan secara terbuka, tanpa merasa kurang percaya diri jika dibandingkan dengan bahasa lain. Sebaliknya, ia justru akan merasa bangga karena merasa memiliki bahasa sendiri. Nah, yang kedua yaitu peningkatan penggunaan bahasa dengan baik dan benar di kalangan pejabat dan awak media massa. Nah, ini solusinya yaitu meningkatkan penggunaan bahasa dengan baik dan benar di kalangan pejabat. Nah, ya, seharusnya di kalangan pejabat apalagi dan media massa sangat-sangat dituntut untuk menggunakan bahasa yang baik. Karena mengapa demikian? Karena seorang pejabat akan menggunakan bahasa yang baik, dia akan dicontoh oleh orang lain, seperti kita-kita. Nah, begitu pula dengan media massa, di mana media massa akan ditonton atau diperlihatkan kepada seluruh penutur bahasa Indonesia. Maka dari itu, pejabat dan media massa akan menjadi salah satu contoh solusi yang sangat disarankan untuk dalam hal permasalahan ini. Nah, yang ketiga, menghilangkan rasa malu dan enggan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita sebagai penutur seharusnya tidak malu dengan bahasa kita sendiri. Mengapa kita bangga dengan bahasa orang lain sedangkan kita merasa malu dengan bahasa kita sendiri, yang dimana kita sudah sepatutnya bangga terhadap bahasa kita sendiri. Nah, poin selanjutnya, peningkatan mutu sumber daya para pakar bahasa. Ya, peningkatan mutu sumber daya seperti para pakar bahasa. Salah satu contohnya, saya pernah mendengar dari salah satu dosen saya, yang dimana sekarang para pakar bahasa mencari banyak orang-orang yang mempunyai kemampuan dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, itulah salah satu peningkatan mutu sumber daya, di mana ketika kita masuk dalam pakar bahasa, ketika kita ikut membantu para pakar bahasa, tidak menutup kemungkinan peningkatan mutu itu akan terlaksana. Poin selanjutnya, melakukan penyuluhan bahasa. Nah, ya, melakukan penyuluhan bahasa itu merupakan salah satu solusi yang sangat penting, di mana kita sebagai pengguna bahasa yang baik dan benar harus melakukan penyuluhan terhadap baik itu orang-orang yang belum bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita harus melakukan penyuluhan agar supaya mereka lebih terdorong atau lebih mempunyai kemauan untuk menguasai bahasa Indonesia atau bahasanya sendiri. Nah, yang terakhir, menjadikan lembaga pendidikan sebagai basic pembinaan bahasa, di mana menjadikan lembaga pendidikan sebagai basic pembinaan bahasa. Contohnya seperti di sekolah dasar, seorang guru harus patut menjadi contoh untuk siswa-siswanya, yang dimana
notabene-nya anak sekolah dasar itu masih belum terlalu menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kita sebagai pengajar harus mengajarkan kepada siswanya menggunakan bahasa yang baik dan benar. Melalui lembaga pendidikan kita bisa membina agar orang lain bisa menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, baik, itulah solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.